Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Umar dengan NIM 230910660. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian jaringan komputer lanjut, yaitu membuat eh, SSTP server dan juga klien, dan PPOE server dan juga klien, lalu L2TP dan juga PPTP sebagai klien yang diberikan oleh Pak Gupta. Ya, jadi awal-awal saya akan membuat server untuk PP, PPOE dan juga SSTV, yang dimana saya sudah menyediakan dua VM di sini, dimana ada server yang akan saya gunakan sebagai server dan juga klien yang akan saya gunakan sebagai klien nantinya dari yang setelah dibuatkan oleh uh, salah satu uh, VM lainnya, kayak gitu. Oke, lanjut saja. Server satunya 123. Oke, pertama di sini saya perlu membuat epic pool. Untuk di sini saya pertama akan membuat PPOE server terlebih dahulu. Jadi di sini saya buat PPOE pool dengan IP-nya 10.10, nah jangan 10.10 deh, 192.168.1.2 sampai 192.168.1.254. Terus apply dan oke. Di sini IP pool sudah berhasil terbuat. Lalu kita lanjut ke membuat profile untuk uh, apa namanya, PPOE. Ini PPOE profile. Lalu di local address diisi dengan PPOE pool dan remote address juga diisi dengan PPOE pool. Selanjutnya di DNS server ini opsional, kita isi saja 8.8, apply lalu oke. Selanjutnya kita buat PPOE servernya dengan namanya, kita kasih nama PPOE server. Interface-nya di sini saya gunakan Ether 1, lalu profilnya menggunakan PPOE profile. Apply lalu oke. Setelah terbuat, saya buat untuk secretnya atau akun yang bakal digunakan oleh klien. Di sini sudah dibuatkan oleh teman saya, jadi di sini saya buat ulang aja, dimana di sini 060 ya NIM saya, lalu passwordnya juga 060. Servisnya saya gunakan untuk PPOE dan default profilnya itu PPOE profile, seperti itu. Oke, seperti itu aja, lalu klik apply dan oke. Maka ini berhasil sudah membuat PPOE server. Selanjutnya kita juga bisa atur di bagian opsional ya, tambahannya di bagian IP, firewall, dan NAT. Kita tambahkan untuk IP pool dari PPOE tadi, yaitu 192.168.1.2 sampai 192.168.1.254. Lalu di bagian action itu diisi aksesnya jadi MySQL apply dan oke. Oke, kayak gitu. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat PPOE server. Oke, selanjutnya saya akan membuat lagi untuk SSTP server, dimana saya buat lagi untuk IP pool SSTP server. Nah, di sini ya. Di sini saya klik new, terus saya kasih SSTP pool dengan IP-nya 192 ya, 192.168.2 ya titik 2 sampai 192.168.2.254. Apply dan oke. Sudah berhasil terbuat dua. Selanjutnya saya akan buat lagi untuk profile untuk SSTP. Mana di sini saya kasih SSTP profile. Local addressnya saya isi sama SSTP tadi, remote addressnya juga sama. Terus di DNS server saya isi juga 88 dan klik apply. Apakah tadi PPOE juga udah diisi ya? Oh, sama ya, dengan sama. Terus ke interface, lalu saya masuk ke PPTP. Sorry, ini tadi apa ya saya buatnya? SSTP ya, berarti saya buat SSTP server. Ini saya ganti, saya enable, maksudnya di profilnya saya ganti jadi SSTP profile. Kita apply dan oke. Selanjutnya di bagian secret
kita tambahkan lagi untuk akun yang bisa saya login kan nanti. Misalnya ini dari teman saya kasih password 060, servisnya saya ubah jadi SSTP, defaultnya kita kasih SSTP profile kayak gitu, terus apply dan oke. Nah, sampai di sini seperti itu saja untuk pembuatan server dari SSTP. Kita juga bisa tambahkan di bagian IP, terus kita ke firewall lagi, kita tambahkan lagi untuk yang 192.168.2.2 sampai 192.168.2.254. Terus sectionnya ini opsional, kita tambahkan aja MySQL database. Nah, ini opsional ya Natnya. Oke, seperti itu. Untuk ngecek apakah ini jaringan saya sudah kehubung ke internet, sebenarnya ping 88. Oke, berarti udah bisa ya. Oke, nah seperti itu saja untuk membuat server dari PPOE dan juga SSTP. Oke, selanjutnya saya akan membuat dari sisi klien, yaitu jadi klien dari PPTP, L2TP, terus juga PPOE dan juga SSTP, di mana saya sudah buat akun tadi klien, passwordnya 123 connect. Oke, di sini saya langsung klik aja PPPP ini, triple P maksudnya. Di sini klik new ya. Pertama saya coba buat ke di sini saya menggunakan provider Bayu ya atau Telkomsel. Ini saya pakai PPTP client. Di sininya isi di atas saja, lalu di konektornya saya isikan IP yang di-share oleh Pak Gupta. Passwordnya saya gunakan salah. Ini maksudnya harusnya di connect to. Nah, di sini saya gunakan NIM saya 060 dan juga passwordnya 060. Lalu saya apply. Oke. Tunggu. Oke, di sini sudah running ya. Ketika saya lihat di interface dan saya klik 2 kali, saya klik statusnya, maka di sini saya dapat local address itu 172.16.1.243 dengan remote addressnya 172.16.1. Dimana kalau saya ping di sini, oke, berhasil ya. Jadi di sini saya sudah berhasil menjadi klien dari PPTP dari servernya dari yang punyanya Pak Gupta. Oke. Selanjutnya di sini kita kembali ke triple P. Di sini saya disable saja. Lalu saya buat lagi untuk L2TP client di sini. Di sini saya masuk ke DLOut, connect to-nya saya masukkan IP tadi, IP yang ini, usernya saya masukkan NIM saya lagi. Terus di bagian use IP stack ini diisikan jarkom lanjut 2025. Oke, kayak gini. Terus saya apply dan oke. Tunggu beberapa saat. Apakah sudah connect? Sini masih belum dapat ya statusnya. Ini dulu. Kita ke PPP lagi. Kita klik apakah ada yang salah setting. 9411 194 62 60 oke. Ini saya perlihatkan. Tunggu dulu. Oke, setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kita telah berhasil connect ya ke server dari Pak Gupta. Dimana di sini saya klik di bagian status, di sini sudah dapat ya IP local address yaitu 172.16.1.250 dan ini remote addressnya. Nah, kalau misalnya kita coba ping hal yang sama seperti sebelumnya di bagian ini, kita ping ya, maka berhasil ya karena kita connect sebenarnya. Di sini juga terlihat ya connect gitu. Oke, mungkin itu yang dari Pak Gupta. Selanjutnya saya akan jadi klien dari teman saya ya.
Pertama saya tadi buat yang PPOE, dimana di sini kita buat PPOE client. Di sini saya kasih default, di sini saya masukkan tadi 060 dengan passwordnya ini saya juga. Oke, saya apply dan oke. Oke, di sini dia langsung running ya. Dimana saya dapat IP harusnya dari dari teman saya. Oke, di sini dapat 192.168.1.252 ya dengan remote addressnya 192.168.1.253 seperti tersebut. Oke, itu saja. Nah, kalau misalnya saya ping di bagian terminal, saya sudah pas dulu. Dulu. Mana tadi? Interface, PPOE, status, saya copy remote addressnya, saya coba ping. Ya, connect juga ya. Itu tadi untuk yang PPOE. Selanjutnya saya akan coba disable lagi dan juga mencoba untuk connect sebagai klien dari SSDP client. SSDP client yaitu ini. Saya klik, terus saya klik status. Maksudnya saya klik DL out ini, terus saya kasih connect to-nya. Itu dari IP server teman saya kayak gitu. Di sini kita isi kita saya tanya dulu ke teman saya berapa IP-nya. Oke, ternyata IP yang saya dapat untuk connect ke SSDP tadi, IP-nya itu adalah nih 10.184.151.147 seperti itu. Terus di bagian user saya masukkan 060 dan juga passwordnya sama 060 juga. Default encryption-nya ya sama. Terus ini saya coba apply dan oke. Nah, di sini dia sudah running. Mana tadi itu ada bergerak ya di interface, terus DP, terus di sini saya klik status. Oh, saya sudah dapat IP lokal di mana 192.168.2.253 ya. Oke, IP remote-nya ini saya coba ping seperti ini dan berhasil. Seperti itu saja. Nah, oke, saya bisa lagi. Oke, mungkin itu saja terkait video dan ujian saya terkait penggunaan klien dan juga server dari L2TP, PPOE, PPTP dan juga SSTP. Mohon maaf jika ada kekurangan dan patah-patah saat saya berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.